Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Raja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian rutin tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala yaitu tentang larangan berpuasa sehari sebelum masuknya bulan Ramadan, kecuali kalau seseorang itu memang terbiasa berpuasa sunnah, ya, atau ada puasa wajib yang memang dia lakukan, maka ini adalah sebagai pengecualian. Kita dianjurkan, ya, di antara hal-hal yang dianjurkan di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan adalah memperbanyak berpuasa sunnah. Hanya saja kalau seorang tidak terbiasa berpuasa, ya, maka jika bulan Sya'ban telah memasuki bagian kedua, pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, sekitar tanggal 15 atau 16 Sya'ban, jika telah masuk bulan pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, maka seorang yang tidak biasa berpuasa itu dilarang berpuasa. Adapun orang yang memang terbiasa berpuasa sunnah, seperti dia orang yang sering berpuasa Daud atau puasa Senin dan Kemis, maka tidak mengapa dia berpuasa sebagaimana biasanya setelah masuknya pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Sekarang kita akan menguraikan atau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumahu falyasum dzalikal yaumi. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, kecuali kalau seseorang yang memang dia terbiasa berpuasa, ya, atau dia ada kewajiban berpuasa, maka silahkan dia berpuasa pada hari tersebut. Nah, di dalam hadis ini
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang larangan beliau kepada salah seorang di antara umatnya ya untuk berpuasa mendahului puasa Ramadan. Dia mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Ya ini tidak boleh berpuasa kecuali kalau seorang yang memang terbiasa berpuasa. Nah, makanya di sini ada tentu beberapa pelajaran yang diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah larangan ya menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan dengan alasan untuk kehati-hatian. Ya, ini tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan. Seorang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan dia berpuasa sehari sebelumnya. Sebelum Ramadan. Atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Kebanyakan sehari. Apa alasannya jika ditanya, mengapa kamu berpuasa sehari sebelum Ramadan? Katanya, ini untuk kehati-hatian. Khawatirnya hari ini sudah masuk Ramadan. Tapi tidak ketahuan. Nah, ini alasan yang tidak bisa dibenarkan. Alasan yang tidak bisa dibenarkan. Kemudian juga di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang larangan ini, ya berpuasa sehari sebelum datangnya Ramadan, ya ini adalah juga supaya seorang Muslim ya mempersiapkan dirinya untuk berpuasa esok harinya. Ya di hari ini dia makan, minum sebagai persiapan mental, persiapan fisik untuk menghadapi puasa esok harinya. Ini setelah masuknya bulan Ramadan. Kemudian juga di antara hikmah dari hadis ini, hadis ini sebagai bantahan kepada sekelompok yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya dalam hal berpuasa sehari sebelum Ramadan. Seperti Rafidhah, Syiah Rafidhah. Mereka ya mempunyai pendapat puasa sehari sebelum Ramadan. Ini adalah hadis ini sebagai bantahan bagi mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengecualian bagi orang yang memang terbiasa berpuasa. Bagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kalau seseorang terbiasa berpuasa di bulan sebelumnya, dia sering berpuasa sunnah, Senin dan Kamis, atau puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, maka tidak mengapa jika sehari sebelum Ramadan bertepatan dengan hari puasanya. Ya, maka itu tidak mengapa. Karena dia sudah terbiasa berpuasa. Atau mungkin ada orang yang dia mempunyai puasa qadha. Dia menggantikan puasa wajib. Ya, yang mungkin di bulan Ramadan dia sakit atau dalam perjalanan atau hal lainnya sehingga dia berbuka di bulan Ramadan. Ya, dan dia menggantikan puasa itu sampai di bulan Sya'ban misalnya. Ya, dan bertepatan dengan sehari sebelum Ramadan dia masih punya tanggungan dari puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Maka tidak mengapa dia berpuasa. Kalau itu puasa wajib atau mungkin puasa nadar, dia bernadar, ya, kemudian dia melakukan nadarnya, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau seorang dengan sengaja menjelang masuknya bulan Ramadan, sehari sebelumnya dia berpuasa dengan alasan ikhtiyat, ya ini untuk kehati-hatian, ya maka ini tidak dibenarkan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam
An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu qabla Ramadan, jangan kalian berpuasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ya karena melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in halat dunahu goyayatun, apabila awan menutupi hilal, kalian tidak bisa melihat hilal, fa'akmilu 30 yauman, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Ini namanya al-istiqmal atau istiqmal syahri Sya'ban 30 yauman, atau istiqmal syahri Ramadan 30 yauman. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya ya pada tanggal 29 Sya'ban, ketika orang-orang pada melihat hilal, berusaha untuk melihat hilal, ternyata ada awan ya, yang menutupi hilal, atau mungkin ada karena memang belum kelihatan ya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ya, kalau bulan Sya'ban sudah terpenuhi 30 hari, maka esok harinya adalah bulan Ramadan. Baru kemudian puasa Ramadan. Demikian pula ketika berpuasa di bulan Ramadan, kapan seorang berhari raya? Ya dilihat, tatkala tanggal 29 Ramadan, ya, kaum muslimin dan para ahli pada berupaya untuk melihat hilal bulan sabit Syawal. Ternyata tanggal 29 itu belum kelihatan bulan sabit Syawal. Maka kita diperintahkan untuk menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Artinya keesokan hari harus berpuasa lagi. Nanti setelah itu baru kemudian beridul fitri. Nah ini atau hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ru'yatul hilal yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW supaya kaum muslimin ya mengikuti atau melihat hilal ya, terutama pada menjelang akhir bulan, supaya betul-betul mengetahui ya masuknya bulan berikutnya. Kalau sudah muncul hilal berarti sudah masuk bulan berikutnya. Kalau masih belum kelihatan atau karena tertutup awan, maka digenapkan menjadi 30 hari. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban tinggal setengah bulan, yakni sudah berjalan setengah bulan, sisanya setengah bulan berikutnya, ya, fala tasumu, maka jangan kamu berpuasa pada pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan juga riwayat Imam Abu Daud. Dan ini sudah dijelaskan, ya sudah saya jelaskan tadi tentang orang yang memang tidak terbiasa berpuasa. Ya kalau dia tidak terbiasa berpuasa sunnah,
maka dia tidak boleh kemudian mengawali puasa sunnah itu setelah pertengahan kedua bulan Sya'ban. Ya. Ya, dia tidak dibolehkan berpuasa pada pertengahan kedua bulan Sya'ban. Tetapi kalau dia adalah orang yang sering berpuasa, sudah terbiasa berpuasa mengambil hari Senin dan hari Kamis sebagai puasa sunnah, atau dia berpuasa Daud, yang sudah biasa dilakukannya, maka tidak mengapa dia lanjutkan. Meskipun sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban, tetap dia lanjutkan. Ini bagi yang terbiasa berpuasa. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Wa an Abi al-Yaqdan, sebelum itu mungkin ada yang bertanya, misalnya Ustadz, seorang itu masih ada puasa wajib yang belum diqodoknya. Puasa wajib Ramadan atau puasa nadar. Kemudian setelah pertengahan Sya'ban, 15 Sya'ban telah berlalu, apakah boleh dia berpuasa pada 15 kedua dari bulan Sya'ban? Jawabannya boleh. Karena itu puasa wajib. Puasa wajib itu harus segera diamalkan, diganti, diqodok. Sedangkan ini maksud di sini adalah puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Nah, ini perlu dipahami bahwa yang dilarang di sini adalah puasa yang bersifat sunnah. Adapun puasa yang wajib, seorang belum mengqodoknya, seorang belum menggantikannya, maka meskipun telah masuk pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka tidak mengapa seorang mengqodok puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi al-Yaqdan Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma. Dari Abu al-Yaqdan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ya, man shoma al-yawma, barang siapa yang dia berpuasa pada hari yang diragukan, apakah hari itu sudah masuk Ramadan atau belum? Ini pada akhir bulan Sya'ban. Barang siapa berpuasa pada hari itu, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah durhaka, telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Karena di sini hadis yang baik sanadnya. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadis ini, atau ucapan Ammar bin Yasir ini, bahwa kata Imam At-Tirmidzi, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengamalkan hadis tentang apa? Tidak boleh berpuasa sehari menjelang Ramadan. Ya. Mereka mengamalkannya. Ya. Wa man ba'dahum minat tabi'in, baik sahabat, para tabi'in, wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, termasuk al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah juga berpendapat demikian. Wa Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas juga demikian. Wa Abdullah bin Mubarak, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Ya. Demikian pula Abdullah bin Mubarak, ya, al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawai, karihu an yasuma ar-rajul al-yawm alladhi yushakku fihi. Mereka semua memakruhkan berpuasa sehari sebelum Ramadan, hari yang diragukan.
Apakah sudah masuk Ramadan atau belum? Ya. Wa ra'a aktsaruhum in samahu fakana min syahr Ramadan. Ya, an yaqdi yawman makanahu. Bahkan mereka berpendapat in samahu fakana min syahr Ramadan an yaqdi yawman makanahu. Kalau orang itu berpuasa, dia berpuasa sehari sebelum Ramadan. Ya, dia berpuasa sehari sebelum Ramadan. Ya. Kemudian ternyata hari itu yang dia berpuasa sudah masuk Ramadan, maka dia harus mengqadha puasanya. Mengapa demikian? Karena dia itu ketika niat berpuasa pada hari yang diragukan itu, dia tidak berniat puasa Ramadan. Dia berniat puasa, intinya puasa untuk hati-hati. Sedangkan puasa Ramadan harus diniati. Nah, karena dia tidak niat untuk puasa Ramadan, padahal itu sudah masuk bulan Ramadan, ya, maka puasanya bukan puasa Ramadan, karena niatnya bukan puasa Ramadan. Maka dia harus mengqadha pada hari-hari yang lain. Ya. Jadi sampai demikian. Jadi sebab kenapa dia harus qadha? Karena dia tidak niat berpuasa Ramadan. Sedangkan puasa Ramadan adalah ibadah, harus diniati. Ya, harus diniati sejak malam sebelum terbitnya fajar. Kita harus niat untuk berpuasa esok harinya. Lah orang ini dia tidak niat, intinya aku berpuasa. Ya, khawatir kalau itu Ramadan. Sedangkan puasa Ramadan wajib niat. Nah, maka dari itu mereka para ulama, sebagian ulama mengatakan dia wajib mengqadha puasanya. Baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dilarangnya, bahkan sebagian ulama mengharamkan berpuasa di hari yang diragukan. Ya, dilarang. Kecuali puasa yang terbiasa dia lakukan. Sudah dijelaskan tadi. Itu sangat jelas. Jadi ketika Ammar bin Yasir mengatakan dalam ucapan ini bahwa barang siapa yang berpuasa sehari sebelum Ramadan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, berarti dia telah durhaka kepada Nabi SAW, kepada Abul Qasim. Ya, ini menunjukkan bahwa puasa di hari tersebut adalah hukumnya haram. Karena para sahabat itu kalau berbicara itu bukan dari kepalanya, ya, tapi mereka berbicara ada landasannya. Ya, ini kemungkinan besar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bab ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab tentang apa yang seyogianya diucapkan ketika melihat hilal atau ketika hilal telah muncul. Karena tidak setiap orang melihat hilal. Hanya sebagian orang yang melihat hilal dengan mata kepalanya. Adapun kebanyakan kaum muslimin hanya mendengar berita bahwa telah kelihatan hilal bulan Ramadan. Nah, ini jika seseorang melihat hilal atau mendengar bahwa hilal telah muncul, maka apa yang seyogianya dia mengucapkan. Babu ma yuqalu inda ru'yatil hilal. Bab tentang apa yang diucapkan ketika melihat hilal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal, beliau itu dahulu kalau melihat hilal, beliau berdoa dengan doa di bawah ini. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam
Rabbi wa rabbuka Allah hilalu rushdin wa khairin. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, kecuali kalimat terakhir. Hilalu rushdin wa khairin. Ini lemah riwayatnya. Tapi kalau yang sebelumnya benar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Jadi sampai di situ. Ya. Disebutkan di sini tentang doa ini, yaitu Allahumma ya Allah ahillahu alaina bil amni wal iman. Yani semoga engkau jadikan dengan munculnya hilal tersebut, engkau berikan kepada kami keamanan dan keimanan. Aman dan iman. Wassalamah wal islam. Dan semoga engkau berikan kepada kami keselamatan. Dan engkau anugerahkan kepada kami Islam. Islam yang benar. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, ini bacaan ketika kita melihat hilal atau mendengar telah munculnya hilal, maka kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma ahillahu bil amni wal iman, salamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Baik, hadis ini ya menjelaskan kepada kita di antara adab ya yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam ketika kita melihat hilal, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah keselamatan, keamanan, keimanan, keislaman. Itu semua yang menyelamatkan kita. Iman dan Islam akan menyelamatkan seorang mukmin dan seorang muslim dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dia beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu kita harus ridha. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya, aku ridha ya Allah sebagai Rabbku, sebagai sembahanku, Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Mengapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dalam keadaan iman dan Islam? Karena seorang kalau tidak beriman, maka dia tidak akan mendapatkan keamanan dari azab Allah Ta'ala. Ya, seorang kalau tidak Islam, maka dia tidak dijamin keselamatan ya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya keamanan dan keislaman ini adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya, termasuk keamanan patut kita syukuri. Kita hidup di negeri yang aman, maka keamanan ini harus dijaga. Jangan sampai kita membuat kerusakan, membuat kekacauan, dan yang lainnya dari hal-hal yang akan menghilangkan keamanan. Akan melenyapkan keamanan. Karena keamanan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjaga keamanan itu, apalagi kalau seorang mukmin tentu dia ingin selamat, mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat.
Kemudian doa yang dibaca, kalau mungkin ada yang bertanya tentang melihat hilal itu apakah hanya hilal Ramadan? Jawabannya tidak. Setiap kali melihat hilal, setiap muncul hilal yang baru pada setiap bulan, setiap awal bulan. Ya, kita dianjurkan untuk membaca doa tersebut. Jadi doa itu tidak hanya di bulan Ramadan atau bulan Syawal, karena kebanyakan kaum muslimin melihat hilal itu 2 bulan itu. Ya, itu bulan Syawal, Ramadan dan Syawal. Baik. Kemudian bab yang berikutnya. Babu fadlis sahur wa ta'khiruhu malam yukhsha tulu'ul fajar. Bab tentang dianjurkannya untuk mengakhirkan makan sahur selama seorang tidak khawatir akan terbitnya fajar. Ya. Artinya kita dianjurkan mengakhirkan makan sahur selama belum terbit fajar. Hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas radhiyallahu anhu kata An-Nawawi rahimahullah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena sungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkatan. Ada keberkatan. Hadis muttafaqun alaih. Keluarga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini perintah dari Nabi alaihissalam. Kita dianjurkan oleh beliau untuk makan sahur. Ya. Untuk makan sahur. Dan jangan menyia-nyiakan, menggampangkan ya masalah makan sahur ini. Karena makan sahur itu banyak manfaatnya. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa makan sahur itu adalah makanan yang berkah. Jadi makan sahur itu, ya kalau soal makan nasi ya dengan lauknya atau yang lainnya, makanan itu penuh keberkatan. Kemudian yang kedua di antara hikmah dari makan sahur, kita melaksanakan perintah Nabi alaihissalam. Arti kita telah melaksanakan perintah beliau. Beliau mengatakan, tasaharu. Arti kita taat pada beliau. Dan orang yang taat pada Rasulullah SAW, dia akan selamat. Kemudian yang ketiga, hikmah dari makan sahur itu adalah untuk memperkuat fisik. Ya, makanya dianjurkan diakhirkan. Ya, bukan jam 12 malam, jam 11 malam mau tidur makan. Ya. Setelah nanti adzan subuh baru bangun. Nah, itu kan jarak makannya jauh dengan jarak permulaan puasa. Maka dari itu dianjurkan diakhirkan makan sahur itu. Kira-kira setengah jam sebelum adzan subuh atau 45 menit sebelum adzan subuh kita makan sahur. Ya, sehingga fisik akan lebih kuat dalam menjalankan puasa. Ini baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Tetap dianjurkan makan sahur dan diakhirkan makan sahur itu menjelang yakni subuh. Kemudian tentang keberkatan dari makan sahur ini juga ada hadis yang lain, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makan sahur ini. Beliau bersabda, halumma ilal ghadail mubarak. Ayo kemarilah kepada makanan yang penuh keberkatan. Jadi makanan sahur itu adalah makanan yang penuh keberkatan. Oleh karena itu makanlah sahur. Jangan sampai tidak makan sahur. Kemudian juga
hadis yang berikutnya, wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharna, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qumna ila shalah. Kemudian kami bangkit menuju salat subuh maksudnya. Qila, kemudian Zaid bin Sabit ditanya, kam kana bainahuma? Kira-kira jarak waktu kalian makan bersama Rasulullah SAW dan berangkat menuju sholat subuh itu, kira-kira berapa sih waktunya? Ya. Qal, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qadru khamsina ayah. Kira-kira seorang membaca 50 ayat. Kira-kira seorang membaca, tentu dengan bacaan yang tertil, bacaan yang wajar lah. Sebanyak 50 ayat. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Mereka betul-betul mengakhirkan waktu makan sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pelajaran diambil hadis ini diantaranya adalah dianjurkannya mengakhirkan makan sahur. Karena salah satu hikmah dari makan sahur adalah, tujuan dari makan sahur adalah untuk memperkuat fisik ketika berpuasa. Ya. Nah, ini kalau diakhirkan akan lebih berfungsi. Lebih tepat dengan tujuannya. Supaya menguatkan fisik dalam berpuasa. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mana mereka atau beliau makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan sahur. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya sahur bersama. Nah, sekarang yang terkenal kan buka bersama. Ya, di mana bukber, ya. Acara bukber, buka bersama. Dan misalnya sahur bersama boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, tidak dilarang. Jadi tidak hanya bukber, kalaupun ada yang ingin ya mengundang beberapa temannya ya ketika makan sahur, makanya termasuk hal yang dibolehkan. Ya, dan dijalankan oleh Nabi alaihissalam bersama sahabat beliau. Ya, kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab-adab para sahabat radhiyallahu anhum, yang disebutkan di sini tentang ungkapan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah SAW. Kami bersahur bersama. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini lafaz yang indah yang menunjukkan akhlak dan kesopanan di dalam mengungkapkan satu ungkapan atau satu pembicaraan. Kemudian hadis yang berikutnya, di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan, bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua orang muadzin. Yang pertama adalah Bilal, yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, Bilal, kita mengenal beliau, ya, siapa beliau, dan Abdullah ibnu Ummi Maktum seorang yang buta,
Ya, Abdullah bin Ummi Maktum seorang buta. Ya, ketika di Madinah dia termasuk muadzin. Termasuk muadzin yang mengumandangkan azan saat masuknya waktu sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya dua muadzin, dua orang yang mengumandangkan azan, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari, di tengah malam. Fakulu washrabu. Maka ketika kalian mendengar azannya Bilal, makanlah dan minumlah. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Abdullah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ini azan kedua. Ya. Walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Dan jarak azan antara Bilal dan Abdullah Ibnu Ummi Maktum itu tidak jauh waktu azan mereka. Makanya kalau kita pergi ke Saudi Arabia misalnya, itu berlaku. 2 kali azan di waktu subuh itu berlaku. Biasanya azan pertama itu 1 jam sebelum azan yang kedua. Ya, 1 jam sebelum azan yang kedua. Jadi di beberapa negeri kaum muslimin, memang ada sebagian yang atau di sebagian negara muslim, negeri yang muslim itu ada azan subuhnya itu 2 kali. Ya, dan itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Ya, azan subuh 2 kali. Azan di malam waktu subuh itu 2 kali. Sebelum masuk waktu dan sesudah masuk waktu. Nah, hikmah dari azan pertama di waktu subuh itu adalah untuk membangunkan orang yang tertidur, ya, orang yang ingin sholat, orang yang ingin makan sahur. Ya, kalau sudah mendengar azan pertama mereka bangun. Ya. Kata Nabi alaihissalam, jadi apabila kalian mendengar azan Bilal itu, kalau kalian telah mendengar azan Bilal, maka makanlah dan minumlah sampai kalian mendengar azan Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa di beberapa negara muslim azannya 2 kali di waktu pagi. Ya, yang azan pertama belum masuk waktu subuh, itu sebagai persiapan bagi yang sahur, bagi yang sholat tahajud dan yang lainnya. Ya. Sampai masuk azannya Abdullah bin Ummi Maktum dahulu sama Nabi, baru berhenti makan. Ya, ini azan kedua itu adalah sebagai tanda ya bahwa itu sudah masuk waktu subuh. Dan juga disebutkan bahwa tentang munculnya fajar, ada 2 fajar. Ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu artinya belum masuk waktu subuh. Fajar shadiq itu yang sudah menunjukkan masuknya waktu subuh. Ya. Itu kalau sudah terbit fajar shadiq. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, dari Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatus sahari. Faslu, pembeda
pembeda antara puasa kami kaum muslimin dan puasanya ahlul kitab, ya, al-Yahud dan Nasara. Perbedaan puasa kami dan puasa mereka adalah makan sahur. Ya, jadi artinya bahwa Allah memberikan kemudahan kepada umat ini yang mana mereka dianjurkan untuk makan sahur ketika akan berpuasa. Sedangkan umat-umat dahulu tidak. Mereka diperintahkan berpuasa, tapi tidak ada sunnah untuk makan sahur. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa memang kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyelisihi ahlul kitab. Dan dianjurkan untuk menyelisihi ahlul kitab, jadi tidak menyerupai ahlul kitab. Ya. Dalam semua aspek. Baik itu ibadah, ataupun berpakaian, ya, dalam akidah, jelas berbeda, ya, dalam akhlak, perilaku, ya, juga seyogyanya tidak menyerupai ahlul kitab. Baik itu mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita masuki bab yang berikutnya. Babu fadli ta'jilil fitr. Bab dianjurkannya bersegera dalam berbuka puasa. Segera dalam berbuka puasa. Baik. Insya Allah nanti akan kita bacakan pada waktunya dan pada saatnya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan hadis-hadis seputar bulan Ramadan. Nah, ikhwatai Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Junaidi di Pandeglang. Ya, silakan Pak Junaidi langsung ke pertanyaannya. Saya mau nanya ini apa? Tadi niat kan mau berpuasa gitu. Iya. Ternyata enggak, niat itu kan ternyata besoknya harus puasa gitu, sedangkan niat hari ini, hari ini gitu, belum apa waktunya gitu, sedangkan niat ini tadi kata Pak Ustadz harus dikodok gitu. Nah, bagaimana saudara kita gitu yang menentukan pakai hisab? Jadi kalau yang saya lihat itu Pak, halo? Iya, silakan Pak. Yang pakai hisab itu ya udah katanya 5 tahun juga udah bisa ditentukan katanya. Yeah. Ditentukan. Jadi kalau saya itu agak ragu-ragu apa yang ini yang itu. Jadi baik. Kalau yang hisab itu udah ditentukan katanya gerhana bulan terus jadwal sholat. Baik, terputus kedalurat, tapi kita sudah bisa menangkap inti yang ditanyakan berkaitan dengan bagaimana memulai puasa, apakah dengan hisab ataukah dengan melihat hilal. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, terutama Bapak yang bertanya tadi, ya, bahwa memang semenjak dahulu zaman para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu penetapan puasa itu adalah atau Idul Fitri adalah dengan ru'yatul hilal. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan
dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Ini sudah dijalankan oleh kaum muslimin. Kemudian memang ada perbedaan di kalangan ulama setelah sebagian ada yang berijtihad tentang penggunaan hisab. Tidak bisa dipungkiri dalam kitab-kitab para ulama ada masalah ini. Ya, tapi tentu kita ya sebagai seorang muslim yang juga ada penguasanya, ada pemerintahnya, ada bidang-bidangnya masing-masing, maka tentu lebih tepat ketika kita mengikuti apa yang diputuskan oleh yang berwenang. Ya. Kalau yang berwenang memutuskan hari ini berpuasa atau besok berpuasa, kita berpuasa. Ya. Sehingga kemudian tidak ditentukan jauh hari sebelumnya. Adapun hisab bukan tidak bermanfaat. Hisab itu ada manfaatnya. Di antara manfaat dari hisab adalah yaitu untuk menghitung, untuk membantu ru'yatul hilal, membantu melihat hilal. Itu permasalahannya. Ya, karena memang nas hadis itu berpuasalah karena melihat hilal. Otomatis kalau hilal tidak dilihat, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Entah tidak dilihat itu karena awan yang menutupinya, atau tidak dilihat karena memang tidak bisa dilihat. Karena mungkin baru 1 derajat, 2 derajat di atas ufuk. Ya. Maka yang lebih tenang dan kita harus juga mantap adalah dengan kita mengikuti berpuasa yang diputuskan atau berhidayah yang diputuskan oleh pemerintah, oleh yang berwenang. Karena puasa ini adalah kebersamaan, ibadah puasa, ibadah ya Idul Fitri, Idul Adha, ini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah manusia dalam jumlah banyak, bukan perorangan. Maka dari itu, apa yang diputuskan oleh yang berwenang dari umat ini, sebaiknya kita mengikuti itu. Ya. Makanya kita sejak dulu terjadi perpecahan, terjadi perbedaan, ya, karena masing-masing mempunyai pendapat sendiri. Kalau setiap orang berpegang pada hadis Nabi SAW, insya Allah tidak berbeda. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Kalau hilal itu tertutup, tidak kelihatan, entah karena awan, atau karena memang mata ini tidak bisa melihat, karena masih rendah, ya, maka sempurnakanlah puasa Ramadan menjadi 30 hari, atau bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah itulah, apabila umat ini kembali kepada hadis Nabi SAW, ya, berpegang padanya, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan, perbedaan, ya. Nah, oleh karena itu kami tetap anjurkan, ya, kepada Bapak yang bertanya tidak usah ragu, ya. Jadi kita mengikuti apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, yaitu ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, dengan kita pun ya tidak bisa menghalangi mereka yang juga menggunakan hisab. Tapi kalau ditanya, ya, mana yang lebih dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang mengikuti hilal. Karena memang kita diperintahkan oleh nas hadis yang kita bacakan tadi, ya, aftiru li ru'yatihi, sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau seandainya terjadi tidak kelihatan hilal itu, maka sempurnakan, ya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari, atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ini jalan keluar yang terbaik sebetulnya, ya. Wallahu taala a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya.
Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Umu Torik di Warung Jambu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, apakah boleh mendahulukan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal karena bulan Syawal hampir habis setelah kita safar ke kampung halaman dan menjalani masa-masa haid? Kemudian satu lagi, Ustadz, berkaitan dengan larangan mendahului saum Ramadan 1 hari sebelumnya ini, apakah berlaku bagi yang saum sunnah Senin Kamis? Ya, maksudnya Senin Kamisnya yang tidak full. Dalam setahun itu ada Senin Kamis yang tidak saum karena satu dan lain hal. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Pertanyaannya bagus sekali ini. Ini banyak terjadi. Yaitu tentang puasa Syawal 6 hari. Karena satu dan lain hal, ya, memang pada hakikatnya puasa qadha bagi seorang wanita misalnya yang dia karena haid, ya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan sehingga dia mengqadha. Pada hakikatnya mengqadha puasa itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan karena itu wajib hukumnya. Namun misalnya ada seorang wanita yang dia belum mengqadha puasa wajibnya. Kemudian hari-hari bulan Syawal itu tinggal 6 hari. Apakah boleh dia melakukan puasa Syawal yang 6 hari ini? Karena hukumnya sunnah. Sementara dia belum menggantikan puasa yang wajib. Jawabannya boleh. Dan itu ada fatwa sebagian ulama tentang masalah ini. Ya, apabila seorang wanita khawatir, ya, atau seorang yang dia punya tanggungan puasa Ramadan, ya, dia khawatir habisnya bulan Syawal, sehingga waktu bulan Syawal itu tinggal 6 hari untuk dia berpuasa bulan Syawal, puasa sunnah, maka dibolehkan dia dahulukan puasa sunnah, Syawal, kemudian baru dia mengqadha puasa wajibnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan kedua sudah dijelaskan bahwa apabila seorang dia terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, kemudian memasuki pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka silakan dia lanjutkan. Meskipun sampai pada hari yang sehari sebelum Ramadan. Misalnya jatuhnya hari Kamis, puasa hari Kamis. Jumatnya Ramadan, tidak ada masalah. Boleh. Ya, itu boleh. Kalau puasa hari Senin Kemisnya tidak mesti setiap Senin Kemis, Ustaz. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Tapi rutinnya lebih banyak puasa. Itu juga tidak apa-apa. Karena dia terbiasa puasa Senin Kemis, maka tidak mengapa. Ya, walaupun tidak penuh Senin Kemisnya, ya boleh saja. Meski yang ditanyakan tadi itu hal yang bahwa orang yang tidak penuh puasa Senin Kemis, kemudian jatuhnya puasa Ramadan di hari Jumat, sedangkan di hari Kamis itu dia terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, maka tetap dia puasa sunnah sehari sebelum Ramadan. Karena ini puasa yang biasa dia lakukan. Jadi tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan pada penutup dari kajian ini saya hanya ingin menghimbau, mengingatkan kita tentang kita ini berada di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah. InsyaAllah ya 1-2 hari lagi, InsyaAllah tepatnya misalnya hari Kamis atau hari Jumat, kita akan memasuki 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. InsyaAllah dalam waktu dekat akan memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita dianjurkan sekali untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, karena tiada amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala untuk dikerjakannya, ya,
seperti amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya ya, supaya kita diberikan kekuatan untuk memperbanyak amal soleh, amal kebaikan pada musim-musim kebaikan itu. Ya, salah satunya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Apabila apa yang disampaikan tadi mungkin ada kekeliruan, kesalahan, maka saya rujuk dari kesalahan dan kekeliruan. Dan apabila itu benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bermanfaat ya, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Demikian, jazakumullah khairan. Kami aturkan jazakumullah khairan pada semua pendengar dan pemirsa serta semua yang ikut andil di dalam kajian dan pembahasan ini. Semoga Allah menjadikan sebagai amal yang bermanfaat, amal jariah. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.